Terima kasih Mas Riki. Untuk selanjutnya motivasi dan kisah inspiratif yang akan disampaikan oleh Mas Randi Fransvela, STMT PhD. Beliau ini adalah alumni dari Departemen Teknik Nuklir dan Teknik Fisika. Masih muda sekali, lahir pada tanggal 5 Juni 91. S1-nya dulu masih Teknik Fisika ya Mas ya. Oke, kemudian beliau itu pendidikan magisternya di ITB dan melanjutkan program doktornya di Technical University of Denmark. Saat ini beliau menjabat sebagai Perceptual Audio Evaluation Engineer di Jabra, dan tanpa mengulur-ngulur waktu lagi kami mohon waktunya Mas Sandi untuk berkenan datang ke panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Swastiwastu. Ucapan terima kasih dan selamat tentunya saya sampaikan kepada rekan-rekan semua. Saya sampaikan dengan bahagia dan bangga kepada para wisudawan dan wisudawati baik dari program magister maupun dari program doktoral Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Kebanggaan dan rasa terima kasih yang sama juga ingin sekali saya sampaikan kepada para orang tua Anda sekalian, pasangan dan atau anak-anak dari para wisudawan wisudawati sekalian, karena saya yakin setiap dari Anda atau pasangan Anda, keluarga Anda juga turut berkontribusi di dalam kelulusan yang Anda rasakan saat ini. Jika Anda belum menyampaikan terima kasih, sampaikan terima kasih kepada orang-orang terkasih Anda, karena bagaimanapun dukungan itu adalah dukungan yang sangat-sangat bermakna bagi pendidikan Anda juga. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada segenap guru dan juga dosen serta seluruh staf di Sivitas Akademia Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, khususnya kepada Dekan Fakultas Teknik UGM, yaitu Bapak Profesor Insinyur Selo STMT MSc PhD IPU ASEAN Engineering, dan Wakil Dekan Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan Fakultas Teknik UGM, Bapak Dr. Insinyur Sugeng Sabto Surjono STMT IPU ASEAN Engineering, dan Koordinator Bidang Akademik Fakultas Teknik UGM, Bapak Franky Argus Adiwena ST, atas koordinasi yang sangat-sangat baik serta bantuannya sehingga saya dapat hadir pada acara siang hari ini. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada atas kesempatan yang diberikan oleh jajaran manajemen Departemen Teknik Nuklir dan Teknik Fisika Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, khususnya kepada Bapak Dr. Insinyur Alexander Agung STMSC IPU selaku Ketua Departemen, guru saya Ibu Dr. Insinyur Widya Rosita STMT selaku Sekretaris Departemen, dan juga guru saya Bapak Dr. Gea Oswafata Parikesit STMSC selaku Ketua Program Studi Magister Teknik Fisika, juga sebagai narahubung pertama yang menawarkan kesempatan yang luar biasa ini kepada saya untuk hadir dan berbagi cerita kepada Anda semua di acara pelepasan wisuda ini. Bagi saya merupakan suatu kehormatan besar untuk bisa hadir pada hari ini berdiri di depan Anda semua untuk turut menyaksikan sebuah perayaan rasa syukur yang saya yakin hampir setiap dari Anda telah menanti-nantikan waktu untuk garis finish, sampai di garis finish dari kerja keras selama beberapa tahun terakhir. Terutama yang S3 mungkin rasanya up and down. Saya juga sangat bersyukur karena mendapat kesempatan untuk menengok kampung dan rumah pertama saya, yaitu kota di mana saya pertama kali memberanikan diri untuk menempa diri saya sendiri, merajut setiap cerita dan juga perjuangan, merakit persahabatan. Beberapa teman saya sudah menjadi dosen di Fakultas Teknik, mungkin ada juga dosen dari Anda sekalian. Dan juga untuk membangun impian-impian saya saat itu. Di Fakultas Teknik ini juga saya menuntut ilmu, dididik dan ditempa oleh berbagai literasi sampai kalkulasi. Di tempat ini saya gagal dan bangkit. Di tempat ini saya juga pernah lanjut dan juga pernah mengulang. Jadi nggak selalu lanjut mata kuliah, kadang saya mengulang. Dan teknik fisika termasuk jurusan yang terkenal dengan mata kuliah yang banyak orang mengulang. Saya pernah maju tapi juga pernah hampir mundur. Maksudnya hampir tidak lulus seperti itu.
Di tempat ini saya sering berbaur, tapi juga kadang merasa asing, karena dengan kesibukan saya sendiri harus melakukan berbagai aktivitas yang menuntut saya untuk survive di Yogyakarta. Dan juga di Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, khususnya Departemen Teknik Nuklir dan Teknik Fisika, serta semua orang-orang di dalamnya lah yang turut berjasa dalam perjalanan pendidikan hingga karir saya pada saat ini. Para hadirin sekalian, pada siang hari ini saya akan menyampaikan, karena dimintanya oleh Pak Franky menyampaikan tentang cerita, inspirasi, motivasi. Saya akan mencoba menyampaikan atau membagikan kepada Anda semua tentang 3 cerita. Just 3 of stories, not a big deal. Cerita yang bisa jadi amat-amat personal, yang akan saya coba bawakan pertama kali secara jujur di sini. Namun barangkali ada manfaatnya bagi Anda dalam menghadapi pasca masa kelulusan setelah wisuda besok. Cerita pertama adalah tentang connecting the dots, yaitu menghubungkan setiap titik di dalam setiap perjalanan kehidupan Anda semua. Sejak lama saya selalu meyakini bahwa tidak ada satu hal pun yang kita lakukan selama itu melalui sebuah perencanaan akan menghasilkan kesia-siaan, kecuali kita merencanakan hal yang sia-sia. Bahkan sebuah rencana yang kurang matang bisa karena Anda masih kurang ilmu, bisa karena masih kurang pengalaman, bisa karena lemahnya networking dan resources yang kita miliki, minimnya fasilitas dan sebagainya, masih mungkin untuk memberikan kontribusi minimal di dalam kehidupan kita, baik di masa ini maupun di masa depan. Saya merupakan lulusan STM, Sekolah Teknik Menengah, bukan sekolah menengah atas atau SMA yang biasanya masuk ke bimbel kemudian lulus, kemudian mencari universitas dan seterusnya. Saya lulus dari Sekolah Teknik Menengah di bidang teknik mekanik otomotif, bekerja dengan auto, motor, mobil dan sebagainya di tahun 2009. Lalu setelah itu saya bekerja di perusahaan manufaktur mobil terbesar di Indonesia, bekerja selama kurang lebih 8 sampai 12 jam dengan shift pagi, kadang shift malam, dan itu digilir setiap pekan. Pekerjaan saya saat itu adalah di bidang yang disebut sebagai quality inspection. Jadi kita mengecek setiap mobil yang sudah jadi, kita cek kualitasnya mulai dari aksesorisnya hingga engine-nya, mulai dari catnya, interior, eksterior dan seterusnya. Di mana tugas kami sebetulnya memastikan bahwa mobil tersebut keluar dengan kualitas yang layak jual sebelum dilakukan running test. Di divisi ini setiap anggota tim mengecek sekitar 60 item dalam waktu 1,5 menit untuk setiap mobil. Dan dalam satu shift kita bisa mengecek sekitar 300 mobil. Dikali 2 shift sama dengan 600 mobil. Dan 80% dari mobil ini siap didistribusikan di Indonesia. Jadi kalau Anda sekarang merasa cukup macet jalanan dan sebagainya, saya termasuk berkontribusi atas kemacetan di Indonesia. Tapi orang yang membeli mobil lebih berkontribusi lagi tentunya. Meski dengan beban kerja yang sangat intensif tersebut, ketika itu sebagai fresh graduate STM, saya sangat dimaklum jika kami yang bekerja di perusahaan tersebut cukup bangga, karena sebagai fresh graduate STM gaji yang ditawarkan saat itu cukup besar, mungkin jauh lebih besar daripada UMR Yogyakarta saat ini, dan itu tahun 2009. Dalam waktu yang relatif singkat, saya menyadari bahwa bukan kehidupan seperti itu yang saya ingin jalani di masa depan, bahkan tidak dalam 5 tahun ke depan. Visi saya adalah ingin merubah nasib saya dan keluarga saya. Dan salah satu misi saya adalah menyelesaikan sekolah minimal pada jenjang S1. Itulah setidaknya impian saya saat itu. Sejak saat itu saya mulai membawa buku saku. Mungkin ada teman-teman yang masih ingat dulu ada buku saku matematika, fisika, kimia, biologi, itu saya gilir setiap hari dan saya baca di angkutan umum dalam perjalanan menuju ke pabrik tempat saya bekerja. Menjadi orang yang di keluarga yang bercita-cita menjadi sarjana, artinya tidak ada orang lain yang bisa dijadikan teladan. Tidak ada orang yang bisa saya tanya tentang universitas mana yang bagus, jurusan apa yang bagus, apa yang akan saya pelajari di jurusan A, B, C, dan seterusnya. Tidak ada.
Lalu pada Maret 2010, alhamdulillah saya diterima di jurusan Teknik Fisika UGM. Yang sampai saat ini saya sebetulnya masih 95% yakin bahwa itu mungkin adalah sebuah keberuntungan. Keberuntungan yang saat itu harus saya pilih dan saya jalani, mau tidak mau, keras dan mudahnya harus saya hadapi. Saya menempuh S1 sebagai mahasiswa biasa, tidak mahasiswa berprestasi, tidak mahasiswa tercepat, tidak mahasiswa dengan IPK tinggi. IPK saya biasa-biasa saja. Tahun 2014 saya mulai mengerjakan skripsi tentang akustika, yaitu bagaimana kita merekayasa suara atau gelombang bunyi. Dibimbing oleh seorang dosen di bidang akustika dan seorang dosen di bidang optika, yaitu Pak Gia sendiri. Jika dalam kondisi yang bisa kita indra, dua bidang ini sebetulnya agak sedikit berbeda. Akustika bicara dengan bagaimana kita mengindra suara menggunakan telinga kita. Sedangkan optika, bagaimana kita mengindra cahaya menggunakan mata kita. Jadi, alih-alih tidak begitu relevan antara dua pembimbing ini, saya justru sangat menikmati setiap perspektif yang muncul. Setiap kali saya ada jadwal bimbingan dengan salah satu dari beliau berdua. Juga setiap obrolan yang seringkali membuka wawasan dan masih saya ingat dalam momen-momen tertentu di dalam perjalanan kehidupan saya. Salah satunya adalah dosen saya pernah mengatakan ilmu yang kita dapat, yang kita pelajari suatu saat dalam masa yang relatif dekat ataupun jauh akan bermanfaat terhadap bidang apapun yang kita tekuni. Saat itu tentunya saya tidak begitu mengerti maksudnya ya. Jadi karena di Indonesia ini cenderung linearitas adalah suatu hal yang important gitu. Orang dituntut untuk linear. Kita belajar A, kita teruskan dengan A, mungkin agak ekspansi sedikit, lalu diteruskan lagi dengan A. Apakah mungkin apa yang saya pelajari akan bermanfaat jika saya tidak meneruskan apa yang saya pelajari tersebut gitu. Dalam perjalanan S1, rupanya impian saya itu berekspansi. Sedemikian meluasnya. Saya lulus dari Teknik Fisika UGM pada Mei 2015. Saya masuk 2010, lulus 2015. Jelas saya bukan mahasiswa berprestasi atau IPK tinggi karena 4 tahun lebih, hampir 5 tahun. Dengan memegang impian baru untuk bisa sekolah setinggi-tingginya dan menjadi tenaga pendidik. Saat semua teman sudah bekerja, beberapa sudah mendapatkan gaji atau salary 2 digit gitu ya. Saya bertahan menjadi tenaga periset di jurusan saya di Teknik Fisika Universitas Gadjah Mada sambil menempuh studi S2 saya di Institut Teknologi Bandung. Ini adalah kuncinya. Jika Anda benar-benar menginginkan sesuatu, bersabar dan tetap perjuangkan. Karena pada waktunya impian Anda akan tercapai dan masa Anda akan datang. Dalam momen S2 tersebut saya juga mendapatkan kesempatan untuk melakukan riset S2 di University of Salford di Manchester, United Kingdom selama beberapa bulan. Lalu setelah menyelesaikan S2 pada Juli 2018, dalam upaya mengejar impian saya tentunya menjadi tenaga pengajar, tenaga pendidik, saya mendapati momen yang membuat saya sadar bahwa saya mungkin tidak cukup terampil untuk menjadi pengajar di institusi tertentu. Tanpa berlama-lama untuk kecewa dan sebagainya, saya segera membanting setir untuk mencari posisi PhD di berbagai universitas di seluruh dunia. Saya mengejar impian saya yang lainnya, yaitu untuk bekerja menjadi di bidang R&D di sebuah perusahaan atau menjadi tenaga pengajar di universitas luar negeri. Saya kumpulkan semua informasi S3 yang bersifat vacancy, lalu tentu saja di universitas-universitas yang saya anggap baik untuk di bidang audio dan juga akustika. Ingat sekali lagi, saya bukan orang cerdas. Secara akademik saya hanya bersedia bekerja lebih keras. Saya kirimkan 8 aplikasi secara umumnya bersamaan, dan pada November 2018, sekitar 4 bulan setelah saya lulus, saya mendapatkan posisi S3 dengan funding melalui Marie Sklodowska-Curie Action Edge 2020, salah satu funding skema pendanaan PhD terbesar di Eropa. Dan bagi Anda, teman-teman yang baru saja lulus S2 dan memiliki cita-cita untuk meneruskan S3, saya sangat mengencourage teman-teman untuk mencari funding S3 dari Marie Curie ini. Dan silakan jika Anda ingin bertanya dan sebagainya, mengontak saya, silakan kirim email atau hubungi saya via apapun yang kalian bisa kontak saya. And here are the dots. Kita bicara tentang connecting the dots. So what are the dots here?
Pertama, topik penelitian yang saya kerjakan adalah tentang kualitas audio video. Ini topik penelitian saya saat S3. Paradigma tentang kualitas sebetulnya bukan suatu hal yang pernah saya pelajari sedikit pun ketika saya S1 maupun S2. Selama saya S1 dan S2, saya mempelajari tentang auditory perception. Bagaimana manusia mempersepsi suatu gelombang bunyi, baik itu buatan maupun alami, dan bagaimana suatu produk bisa dikembangkan menjadi dipersepsi secara baik oleh manusia. Lalu di mana saya belajar tentang kualitas? Rupanya jauh sebelum saya memulai studi S1 saya di Universitas Gadjah Mada, yaitu ketika saya menjadi tenaga operator di salah satu perusahaan manufacturing mobil terbesar. Saya berada di departemen quality inspection. Di situ saya belajar kualitas. Yang kedua adalah video. Video adalah topik yang benar-benar baru buat saya ketika melakukan studi S3. Perihal video atau visual coding adalah hal yang benar-benar baru. Saya belajar bagaimana mengcoding, bagaimana merekayasa video supaya dipersepsi dengan manusia dengan bitstream yang rendah tapi kualitasnya baik, dan seterusnya. Dan ini tidak pernah saya pelajari sama sekali. Namun saya ingat bahwa salah satu pembimbing S1 saya adalah dosen optika, yang terkadang ada diskusi-diskusi menarik tentang bagaimana kita manusia mempersepsi cahaya yang dipersepsi secara visual, warna, kontras, dan sebagainya. Dan juga hal yang saya pelajari ketika studi S2 di ITB tentang bagaimana manusia mempersepsi ruang dari sisi daylighting dan seterusnya. Tidak begitu relevan tapi bisa kita temukan koneksinya. Ketiga, profesor saya di Denmark saat itu tidak tahu satupun, mohon maaf, universitas tempat saya pernah berkuliah selama S1 dan S2. Walaupun kita adalah universitas besar, saya tidak meragukan itu. Namun dalam suatu momen tertentu kami mengobrol dan kami mendapati bahwa profesor saya saat itu pernah melakukan studi di kampus yang sama ketika saya melakukan studi di UK, di Manchester. Kami berasal dari kampus yang sama. Dan sejak saat itulah momen yang membuka topik pembicaraan lebih dan menambah rasa saling percaya bahwa karena kami satu alumni secara tidak langsung, yang bagi saya cukup membantu dalam proses penyelesaian PhD saya. Cerita kedua tentang have your dreams and have faith in your dreams. Kalian harus memiliki cita-cita, kita semua harus memiliki cita-cita atau impian, dan kita harus percaya terhadap impian kita. Hidup ini terkadang seperti naik angkot atau angkutan umum ya. Goal dan impian kita adalah tujuannya. Dan salah satu keutamaan kita memiliki impian adalah kita tahu mau kemana. Dan tantangannya terkadang kita tidak tahu rute mana yang paling baik untuk menuju impian tersebut. Kita bisa menentukan ini rutenya, kita bisa menentukan rutenya seperti ini, tapi dalam perjalanannya hampir tidak mungkin rute itu kita jalani secara detail, persis seperti apa yang kita rencanakan. Banyak hal di luar kendali kita yang akan muncul di tengah perjalanan. Setiap dari kita bisa pergi menuju kota yang sama menggunakan angkutan dan rute yang berbeda. Orang bisa memilih menaiki mobil, menaiki sepeda motor, menaiki pesawat, kapal, dan seterusnya. Tinggal sejauh mana mereka mau mengeluarkan resource yang mereka miliki. Jika sumber daya yang Anda miliki, yang kita miliki sedikit, maka tentu saja jalan yang berbeda dan lebih sulit akan kita hadapi. Kalau resource kita banyak, maka jalannya bisa lebih mulus ya. Dan kita butuh lebih banyak bersabar, lebih banyak berusaha lebih, dan lebih banyak berdoa. Namun jangan khawatir, selama kita menuju, kita akan sampai. Have your dream and have faith in your dreams, and someday your time will come shining through. Saya lahir dan besar di Jakarta. Dan saat saya tinggal di Jogja, sebagian besar orang berpikir bahwa orang yang berasal dari Jakarta adalah orang yang sangat berada gitu. Kenyataannya, keputusan orang tua saya memasukkan saya ke STM sebetulnya adalah salah satu bukti pesimisme terhadap keadaan untuk mengekspresikan harapan kelak anaknya bisa segera bekerja setelah lulus jenjang setara sekolah menengah atas. Dan harapan yang sama itu pula yang
teman-teman sekolah saya tangkap dari orang tua mereka. Dan sejujurnya ketika saya masuk STM, saya tidak lagi melihat adanya peluang saya akan bisa menempuh jenjang pendidikan tinggi, apalagi untuk universitas sekelas UGM. Hingga proses daftar ulang di UGM saat itu 2010, saya telah menghabiskan seluruh tabungan yang saya kumpulkan selama setahun bekerja di perusahaan manufaktur. Sehingga saat saya pertama kali sampai di Jogja, ada dua hal mendesak yang saya harus lakukan atau harus saya cari. Yang pertama adalah pekerjaan. Yang kedua adalah beasiswa. Rasanya tidak mungkin saya bisa survive tanpa dua hal ini di masa itu gitu. Dan sebelum ospek Fakultas Teknik dimulai pada bulan Agustus 2010, saat itu tengah Ramadan, saya sudah memulai karir profesional saya sebagai seorang operator warnet. Karir pertama saya di Jogja. Sebuah pekerjaan yang betul-betul saya butuhkan waktu itu. Meskipun bayarannya tentu tidak seberapa. Tapi salah satu hal lain yang bermanfaat bagi saya sebagai operator warnet adalah saya mendapatkan kesempatan untuk mengerjakan laporan dan tugas-tugas kuliah saya secara gratis karena saya tidak memiliki komputer ataupun laptop sama sekali. Dalam 2 tahun pertama kehidupan saya di Jogja, dari semester 1 sampai 4, saya sudah berganti beberapa karir. Mulai dari penjual ikan hias di Sunmore. Gak tahu kalau ada mahasiswa yang masih jualan di Sunmore saat ini. Kemudian juga saya memutarkan uang yang saya miliki, memberi kredit handphone, laptop dan sebagainya kepada orang lain yang membutuhkan dengan sistem yang lebih syariah. Lalu saya juga mengajar les privat keliling, naik sepeda, menelusuri jalan kota Jogja, hingga memburu proyek-proyek yang ditawarkan dosen. Nah, ini lebih elit sedikit pekerjaannya. Seandainya LinkedIn sudah umum saat itu, mungkin saya akan sering posting ya, I'm happy to share that I'm starting a new position as operator warnet gitu. Sayangnya saat itu belum banyak orang pakai LinkedIn. Have faith in your dreams. For those who have dreams, let me tell you something that life can be so hard to you. As Steve Jobs said, sometimes life is going to hit you in the head with a brick. Don't lose faith. Saya mengenal beberapa orang yang berpikir bahwa jalan yang saya lalui cukup mudah dan mulus. Dan dengan sangat menghormati bagaimana pandangan orang lain, saya akan katakan bahwa jalannya tidak pernah mulus sama sekali. Bagaimana bisa disebut mulus jika hampir setiap hari saya harus memutar otak untuk mencari uang untuk membayar kuliah di awal semester berikutnya? Bagaimana jika bisa dikatakan mulus jika hampir setiap hari saya harus menelusur jalan Jogja sejak jam 3 sore sampai jam 9 malam untuk mengajar di 2 tempat. Terkadang hujan, saya harus menggunakan jas hujan dengan sepeda, bukan sepeda motor. Terkadang panas. Terkadang sore saya berada di area Malioboro di selatan, lalu malamnya setelah maghrib saya sudah ada di Jalan Kaliurang KM 13 dengan sepeda. Bagaimana bisa dikatakan mulus jika kenyataannya orang tua saya berpisah ketika saya di semester 5 perkuliahan. Dan sebagai anak pertama dari 4 bersaudara yang berasal dari keluarga relatif prasejahtera, saya hampir tidak pernah dan tidak mau menerima uang kiriman dari orang tua saya sejak memulai S1. Sebagai anak pertama dan satu-satunya orang yang berhasil menempuh studi pendidikan tinggi, saya merasa bertanggung jawab dan memiliki keinginan kuat untuk juga memberikan pendidikan yang sama untuk adik-adik saya. Dan saya tahu itu membutuhkan usaha yang lebih besar dan tidak biasa. Dan jika Anda ingat apa yang saya sampaikan sebelumnya tentang angkot dan rutenya, disitulah rute saya menuju impian berubah dan melambat. Tapi saya tetap menuju dan I never lose faith. Saat semester 6, saya tidak memiliki uang sama sekali untuk melakukan daftar ulang. Lalu tiba-tiba sahabat saya dari teknik elektro mengajak saya untuk ikut proyek yang disebut proyek listrik dusun. Jadi kami berada 2 minggu di dusun untuk mensurvei seberapa tinggi elektrifikasi dari dusun tersebut selama 2 minggu. Dan dari situ saya bisa membayar SPP dan juga uang semester. Don't lose faith. Kondisi yang mirip saya alami saat sedang menyelesaikan skripsi, namun terkendala biaya untuk daftar ulang. Dan telah terlambat
karena saat itu saya terlalu fokus pada PIMNAS ke-25 di Semarang. Namun meskipun demikian, saya tidak bisa mengextend sedikit pun waktu untuk membayar SPP, dan saya sudah ke fakultas, ke universitas, dan seterusnya. Tidak mungkin. Saya lupa mention bahwa saya sibuk di PIMNAS. Namun beberapa hari kemudian, seorang teman mention saya di Facebook, menyampaikan bahwa kamu menang lomba esai dari Direktorat Energi Baru dan Terbarukan Kementerian ESDM, dan saat itu mendapatkan hadiah yang lumayan besar yang saya gunakan di hari berikutnya untuk menyelesaikan semua pembayaran dan tunggakan yang saya miliki di Fakultas Teknik UGM atau Teknik Fisika saat itu. Don't lose faith. Jika orang lain tahu betul bagaimana cara bermimpi dan mengejarnya semampu dan sekeras mungkin, kehidupan yang saya alami mengajari hal yang sedikit berbeda. Ia mengajarkan bagaimana cara bermimpi sambil memikul tanggung jawab. Ia tidak hanya memberitahu saya bahwa saya harus mengejar impian-impian tersebut, namun juga harus berkali-kali bergerak mundur, menunda dan menoleransi impian-impian tersebut. Seperti ketika saya harus memilih antara sekolah S2 di Southampton University di United Kingdom atau di kampus Indonesia, namun bisa menjaga dan membimbing adik-adik saya secara lebih dekat selama mereka bersekolah. I never lose faith. Saya selalu yakin bahwa saya tetap menuju impian-impian saya tersebut. Mungkin progresnya tidak begitu terlihat dan lambat sekali, karena memang selambat itu. Namun hingga hari ini saya yakin dan merasa rutenya telah tepat, hingga saya berada di titik ini. Sekali lagi, don't lose faith. Cerita yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah the values of your life. Barangkali saya tidak cukup wise atau old enough untuk menyampaikan ini, karena banyak di sini saya lihat senior-senior saya di antara mahasiswa calon wisudawan sekalian. Namun saya akan mencoba menyampaikan tentang hal ini, tentang the value of your life dari perspektif saya. Saat ini kita berada di mana mendapatkan informasi dan data yang berguna sangat jauh lebih penting daripada mendapatkan informasi dan data itu sendiri. Dan pentingnya keputusan apakah informasi-informasi sekunder yang kita dapatkan perlu di-filter out atau dimanfaatkan secara lebih cerdas. Kita bisa bicara tentang bagaimana hampir semua informasi diekstrak menjadi data-data lalu dilatih, dimodelkan, dan diprediksi. Saya yakin beberapa teman-teman di sini ada yang bekerja dengan machine learning based, AI based, or neural network and something like that. Kemudian pakai perbincangan tentang artificial intelligence, big data, large language model, aneka pembelajaran mesin seperti zero shot learning, transfer learning, continuous learning telah terasa menjadi obrolan umum di berbagai bidang yang kita geluti saat ini. Tidak hanya teknik, sekali lagi tidak hanya teknik, namun juga di bidang sosial, di bidang psikologi, hingga bidang ekonomi. Kondisi ini membuat sebagian orang mulai khawatir tentang eksistensi dan ketersediaan pekerjaan di masa depan. Orang mulai khawatir bahwa mereka akan bersaing dan tergantikan oleh mesin. Sementara sebagian orang lainnya semakin optimis. Ketersediaan platform seperti mungkin Anda semua tahu dan menggunakan ChatGPT dan AI-based platform lainnya juga mulai memunculkan perilaku baru bagi para profesional dan akademisi. Bersamaan juga dengan konsekuensinya. Sebagian menjadi lebih kreatif dan inovatif, sebagian lainnya menjadi lebih malas dan kontraproduktif. Saya akan mencoba menyampaikan beberapa poin yang menurut saya perlu untuk kita perhatikan bersama untuk bertahan dan berkembang di tengah era informasi dan teknologi maju saat ini dan di masa yang akan datang. Yang pertama adalah invest your resources not only to materials, but also to build your capacity.
Online course, especially during COVID, menjadi sangat populer. Banyak masyarakat menggunakan online course untuk meningkatkan kapasitasnya karena tidak ada kegiatan di rumah dan sebagainya. Hal ini telah menjadi sangat umum dan sangat candu bagi sebagian orang. Namun yang paling penting adalah, pertama, kita harus menentukan pengetahuan dan skill apa yang ingin kita miliki. Lalu dari berbagai opsi yang ada, ingat sekali kita searching akan muncul berbagai option. Pilihlah secara bijak dan fokus. Mulailah belajar dengan metode one course at a time, yaitu satu course pada satu waktu. Di usia ini saya menyadari bahwa salah satu tantangan saat kita sudah menyelesaikan S2, S3, lalu kita mulai berkeluarga, kita mulai berinteraksi, mencari networking dan sebagainya. Salah satu tantangannya adalah ketersediaan waktu. Kita ingin berkembang secara profesional di satu sisi, namun kita juga ingin menghabiskan waktu dan tidak ingin kehilangan momen berharga bersama orang-orang terkasih kita. One course at a time. Lalu letakkan komitmen Anda semua dan jagalah konsistensi. Karena komitmen membantu kita untuk memulai dan konsistensi membantu kita untuk menyelesaikan apa yang kita mulai. Yang kedua adalah have your authenticity. Saya yakin setiap dari Anda bekerja dengan bidang sekunder lain yang beririsan ketika Anda riset maupun di industri. Bisa jadi ilmu Anda beririsan dengan ilmu data, bisa jadi beririsan dengan ekonomi, bisa jadi beririsan dengan psikologi dan lain sebagainya. But remember this, having your authenticity is a key. Authenticity is a true value you can offer to someone else. It's your genuineness. Sebagai contoh, saya adalah seorang audio engineer yang memahami psychophysics, bagaimana manusia mempersepsi stimulus bunyi dan visual, lalu bagaimana kami dapat merekayasanya di industri. Saya juga bekerja dengan data dan mengetahui bagaimana mengolah data, membangun dan menguji hipotesis dengan statistika, hingga membuat algoritma yang dapat memprediksi persepsi seseorang terhadap kualitas suara dari produk yang kami rancang. Namun dari semua itu saya adalah seorang audio engineer. Jika Anda adalah electrical engineer, civil engineer, keep that authenticity on yourself. Don't move totally to something that doesn't have your genuineness. Yang berikutnya adalah don't just learn to do it all, but also learn to sacrifice some. Sebagaimana di kehidupan, sebetulnya pengetahuan dan keterampilan juga memiliki seninya sendiri. Kemudahan di dunia teknologi saat ini khususnya memungkinkan kita untuk melakukan banyak hal. Ketika kita bekerja dengan simulasi, kita bisa melakukan ratusan bahkan ribuan variasi dari simulasi yang akan kita running, yang akan kita kerjakan, hanya dengan menambahkan beberapa baris code. But remember, most projects have time constraints, and efficiency is always the key. We want to do something that has a bigger impact on our research, to our clients, and also to our company. Maka dari itu jangan hanya belajar bagaimana melakukan semuanya, tapi belajarlah juga bagaimana mengorbankan beberapa hal. Mulailah menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang Anda miliki untuk menganalisis, membangun hipotesis sejak sebelum Anda menekan tombol running. Lalu pelajari pola outputnya. Cara ini akan cukup membantu mengembangkan intuisi Anda pada setiap kasus yang sedang dikerjakan dan juga permasalahan serupa yang mungkin muncul di masa yang akan datang. Lalu yang terakhir, be an expert, but stay humble. Ingatlah bahwa pengetahuan dan keterampilan bukan satu-satunya hal yang harus Anda perhatikan dan kembangkan. Attitude adalah hal lain yang perlu Anda perhatikan. Stay humble. Hanya karena kita mengetahui sesuatu, bukan berarti kita mengetahui segalanya. Hanya karena kita mengerjakan bidang tertentu, bukan berarti kita adalah yang paling ahli.
Jika ilmu pengetahuan adalah lautan, maka ilmu yang kita dapatkan melalui gelar akademik S1, S2, S3 hanyalah sisa tetesan di jarum yang kita celupkan ke dalam lautan tersebut. Sangat spesifik dan sangat sedikit. Semasa studi PhD hingga saat ini, saya telah bekerja secara dekat dengan rekan-rekan dari Meta, formerly Facebook, Netflix, dan juga ex-Apple. Saya melihat bahwa setiap individu memiliki talenta dan gairah yang besar di bidangnya masing-masing. Namun hal yang paling berkesan bagi saya adalah selain mereka dapat membawa setiap koleganya untuk mendorong batas kemampuan dan berpikir, mereka umumnya juga sangat rendah hati dan ringan dalam membantu pekerjaan koleganya. Stay humble. Jadilah seorang yang ahli namun tetap rendah hati. Seperti padi yang semakin menunduk ketika semakin berisi. Saya akan menutup pidato ini dengan menukil kalimat favorit saya dari Umar bin Khattab. Acquire knowledge and teach people. Learn along with it dignity and tranquility and humility for those whom teach you, and humility for those who you teach. Don't be tyrannical scholars and thus base your knowledge upon your ignorance. Yang kurang lebih artinya adalah ambillah ilmu pengetahuan dan ajarilah orang lain. Kepada mereka yang mengajarkan Anda, belajarlah dengan penuh martabat, dengan penuh kehormatan, dengan penuh ketenangan dan sikap rendah hati. Kepada mereka yang Anda ajarkan, tetaplah juga bersikap rendah hati. Jangan sekalipun menjadi seperti sarjana tirani yang seringkali mendasarkan pengetahuannya kepada apa yang mereka tidak ketahui. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Mohon masih berkenan untuk tetap di panggung. Kami mohon waktunya untuk Bapak KKA berkenan mewakili manajemen Fakultas Teknik untuk memberikan kenang-kenangan untuk pembicara kita pada kali ini.